semua, bareng lagi gue Lundi Tama yang bakal temenin kalian semua hari ini. Dan gue udah kedatangan seorang temen gue. Lebih tepatnya sini temen adik gue ya, yang sudah lama berkecimpung di dunia penyiaran dan juga dunia kedokteran tentunya. Ini dia, Bang Roy. Apa kabar Bang Roy? Sehat ya pastinya? Baik ya, oke. Lu sehat? Sehat, excellent dong. Oke, Bang Roy. Apa Tam? Lagi sibuk apa nih selama pandemi ini? Kalau selama pandemi kebetulan kemarin sempat work from home. Work from home. Selain itu masih siaran juga. Masih siaran, Masih produksi juga YouTube dan bikin podcast. Seperti biasa lah. Seperti biasa ya. Seperti biasa dan sesekali masih ke kantor karena kita ada jadwal piket. Jadi ganti-gantian sama teman-teman yang ada di kantor. Masih gitu sih, Tam. Masih gitu aja. Tapi setelah keadaan new normal ini kerjaannya gimana jadinya nih? Kalau sesudah keadaannya normal ini, muka lu nggak kelihatan loh, Tam. Oh iya, orang bungkuk gue aja. Kita naikin dikit. Boleh. Ya. Kalau sesudah new normal ini keadaan masih seperti biasa. Tapi kita memang kemarin kalau di kantor tuh sudah piket minimal 50% dari jumlah seluruh karyawan harus sudah hadir tiap hari di kantor. Kemudian kalau aktivitas yang lain-lain, siaran masih seperti biasa, podcast juga masih seperti biasa. Mungkin cuman dibatasi cara pertemuan dengan teman. Artinya tetap protokol-protokol kesehatan harus dilakukan, Harus dijalani. Hand sanitizer, kemudian physical distancing, masih mengikuti semua protokol dari pemerintah. Itu doang sih, Tam. Itu aja sih. Tapi untuk siaran nih, seminggu tuh sekarang berapa kali? Kalau siaran sekarang karena udah kerja juga. Jadi siaran masih seminggu 2 kali. Itu di weekend, di hari Sabtu dan hari Minggu. Sabtu dan Minggu. Kemudian sisanya kalau memang ternyata saya pun nggak bisa siaran, nanti digantikan sama teman. Biasanya gitu. Oke. Oh ya Bang Roy, seperti yang kita tahu nih ya, Bang Roy ini kan udah lama jadi penyiar radio nih. Masa sih? Iya, udah lama. Kapan lamanya? Lama banget ya. Nah, kalau misalkan gue boleh tahu nih, misalkan Bang Roy ini udah berkecimpung di dunia announcer itu udah berapa lama? Kalau sebenarnya saya tahu dunia radio itu dari 2005. Jadi 2005 itu saya mulai terjun ke dunia radio, tapi memang waktu itu belum jadi penyiar banget ya. Masih sekedar ngisi-ngisi acara. Jadi kalau ada acara-acara tertentu, misalnya dari kampus, harus dulu kan ada zaman ospek tuh. Dari kampus ospek, tapi tugas-tugasnya itu dibacakan di radio. Itu mengajukan diri bahwa saya yang ke radio. Saking pengen tampil di radio. Tapi 2005 itu saya sudah belajar tentang broadcasting itu di Hard Rock FM. Di Hard Rock waktu itu. Baru sudah itu saya asal lagi beberapa radio, jadi bintang tamu dan segala macam. Kalau sekarang di radio sekarang itu saya udah 10 tahun, Pak. 10 tahun di radio sekarang. Gila, lama juga sih ya. Enggak, ya kalau anak kecil berarti 10 tahun itu kelas berapa ya? 10 tahun 5. Kelas 5 sih. Kelas 5 ya? Kelas 5. Jadi udah segitulah dari bayi sampai kelas 5 SD. Oke deh. Oh ya, kalau misalkan gue mau tanya nih ya, kalau misalkan kan Bang Roy sendiri kan bekerja sebagai dokter ya. Nah, cara membagi waktunya tuh gimana? Dengan misalkan jadwal MC atau jadwalnya nanti di rumah sakit atau dengan nanti di radio juga, itu gimana caranya tuh ngebagi waktunya tuh? Kan kita bisa bilang tuh ada 3 profesi nih kita jalanin dalam satu waktu gitu. 3 ya? Oke, jadi sebenarnya gini sih, kalau kita udah memang suka sama sesuatu hal, kita pasti akan berjuang untuk hal yang kita sukai. Artinya, saya kuliah itu selama kurang lebih 7 tahunan di kedokteran. Artinya saya nggak mau sia-siakan dong. Jadi kuliah kedokteran saya tetap akan menjadi nomor 1 waktu itu ya. Dan kalau siaran, itu saya sengaja ngambilnya hanya weekend. Artinya, itu sekedar untuk melampiaskan rasa kangen saya di depan mic gitu loh. Nah, kalau MC kebetulan MC itu banyak kan saya MC-nya di wedding atau gathering dan ulang tahun lah, yang banyak dilakukan di weekend, Sabtu atau Minggu. Jadi saya Sabtu Minggu itu paginya siaran, malamnya MC. Kalau misalnya ada harus MC di acara di tengah minggu ya, entah itu Senin, Selasa, Rabu dan segala macam, saya akan usahakan di jauh-jauh hari sebelumnya saya minta teman saya untuk menggantikan saya kerja, berpraktek atau cuti mungkin. Karena pernah waktu itu juga saya nge-MC di Palangkaraya
dan di Medan itu saya sengaja memang ambil cuti jauh-jauh hari supaya saya bisa maksimal pada saat saya bekerja gitu loh kan. Karena kan kalau misalnya kayak MC kawinan terus nge-MC yang lainnya itu kan tidak bisa dipesan, misalnya kita di booking seminggu sebelum, enggak ya. Itu udah jauh-jauh hari tuh 6 bulan atau 1 tahun sebelumnya. Jadi saya udah prepare jadwal-jadwal mana di situ saya harus ajukan cuti. Oke. Ini maksudnya ide yang bagus juga nih bagi kalian semua yang pengen menjalani profesi lebih dari satu nih, bisa nih ya kan. Intinya sih kalau kita sudah suka, kita atur sebagaimana mungkin sehingga apa yang kita suka itu bisa kita kerjakan. Itu doang sih, Tam. Lu sendiri? Kalau gua kalau gua membagi waktunya gini, karena gua kan kerja jauh ya. Jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang juga yang tersayang sih. Jauh dari halayak ramai. Iya. Nggak juga sih, tapi gue membagi waktunya ketika gue ada kesempatan untuk off kontrak dulu. Gue ibaratnya kasih semua waktu-waktu gue buat keluarga, buat teman-teman gue. Ketika gue berangkat lagi, gue fokus lagi di sana gitu. Sama aja kan berarti ya? Sama. Kalau untuk melakukan hal yang kita kerjakan, yang kita sukai banget, kita pasti akan berkorban lah. Bener kan ya? Ya bener. Sama satu lagi nih Bang. Apa nih? Kalau misalkan Abang nih Bang Roy nih ya, di selain jadi announcer, dokter, terus nge-MC, ada nggak sih aktivitas lain untuk menghilangkan kejenuhan? Untuk menghilangkan kejenuhan, thanks God, saya masih tergabung di Arpeggio Choir. Jadi kita masih ada latihan nyanyi rutin. Sewaktu-waktu juga kita mengisi acara nyanyi juga. Dan sisanya ya saya untuk menghilangkan kejenuhan itu saya kalau nggak lari, saya sepedahan. Wih deh, lifestyle-nya healthy banget. Ikut komunitas-komunitas, intinya komunitas-komunitasnya kita cari yang tentunya punya hobi yang sama dan membangun gitu loh. Kalau lu gabung di satu komunitas tapi nggak bangun, lu ngapain? Go out lah gitu. Ya, go out ya. Nah, caranya nih dulu untuk masuk ke komunitas tuh ada channelnya atau kenalan gimana untuk bisa gabung nih, gimana nih yang satu hobi sama gue kan, misalkan kayak gue sendiri gue punya hobi tapi untuk cari channelnya tuh gimana gitu. Jadi kalau gabung di komunitas pertama nih, kebetulan memang saya itu kalau misalnya lari itu suka posting di Instagram. Kebetulan ada teman saya juga yang suka lari juga tapi dia dari komunitas yang sama. Dia lihat, dia ngajak. Awalnya saya nggak pede betul. Karena saya merasa saya ini baru pelari pemula. Sementara teman-teman di komunitas itu pasti orang-orang yang sudah larinya jauh-jauh gitu ya. Tapi kembali lagi nih, saya wujudin tekad, saya matengin tekad saya bahwa nggak akan ada orang yang bisa lari 10 kilo kalau dia nggak mencoba untuk lari-lari kecil di awal. Ya kan, jadi kita harus pantengin nih, kalau orang mau hebat, orang mau pintar, itu juga nggak ada yang langsung tiba-tiba jadi pintar. Bayi pun kalau dia mau berlari itu pasti berguling dulu, kemudian merangkak, belajar berdiri, akhirnya berjalan dan dia berlari. Jadi nikmatin setiap step-stepnya. Iya. Jadi dimulai dari hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang nanti akan dari kecil itu tumbuh jadi gede dan dibibit ya. Benar. Dan relasi itu penting, Tam. Relasi. Jadi kadang kita nggak pernah tahu nih kita ketemu sama siapa, kita dikenalkan sama siapa. Mungkin kita sekedar ya anggaplah sekarang hanya nambah-nambah teman gitu ya. Tapi who knows gitu loh. 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan dia adalah orang-orang yang ternyata berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita kan nggak tahu ya. Iya, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, bener. Jadi kalau buat saya saat kita dikasih satu hal baru, anggap aja itu kayak challenge deh buat kita supaya kita bisa berkembang dan bertumbuh. Keren banget. Itu quotes ya? Itu quotes. Tapi quotes itu bisa ibaratnya apa ya? Quotes bisa memotivasi seseorang yang tadinya aduh gimana nih gue punya hobi tapi nggak bisa tersalurkan, harus punya channel atau teman-teman, ternyata tuh dari hal kecil dibibit ternyata bisa gitu. Pokoknya di mana ada peluang coba deh gitu ya. Di mana-mana orang juga kalau tahap pertama itu ya malu, ya takut, ya gemeter, tapi itu hal yang wajar sih. Kalau kata saya. Yang penting itu adalah kita mau terus belajar dan nggak pernah berhenti jangan pernah cukup puas Ya intinya ya. Kadang tuh yang menghentikan langkah kita itu ketika kita orang bilang wah
ini prestasi lu udah bagus, Yeah. ya karena lu udah bagus, kita puas, udah kita nggak usah nyoba lagi, kita udah puas. Nah itu Bener. tantangannya di situ Betul, sih ya. betul banget. Gitu. Makanya kita harus tetap banyak belajar, banyak berkreasi, berekspresi supaya kita bisa makin tinggi lagi. Asik. tentunya. Ekspresi. Lah, kalau nggak ekspresi gimana mau dilihat ya kan? itu dia. Iya kan? Oke, makasih banyak Bang Thank Roy. you, Tam. Oke, semoga sukses sama job-jobnya. Oke. Amin. Sukses Siap. juga buat Tama. Oke, thank you very much, Lancar-lancar ya. Oke. dan Tama A Liberty. Ikuti. Follow di Instagramnya. Oh. Rumah Instagram gue juga nggak di follow. Nanti gue follow. Oke. Thank you ya Tam ya. Oke.